Selamat sore Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update, edisi Jumat 27 Juni 2025 bersama saya Fiorena Jeretno. Berita terkini dan terpercaya dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Di sore hari ini informasi mengenai pengurus KONI Kabupaten Bone periode 2025-2029 dilantik. Andi Aswan titip olahraga Kabupaten Bone harus penuh prestasi. Untuk melengkapi informasi kita sudah terhubung dengan rekan Wahda dari Kabupaten Bone yang akan melaporkan lebih lengkapnya. Selamat sore rekan Wahda. Ya, selamat sore rekan Vio. Baik, dapat disampaikan mengenai suasana pelantikan dari pengurus KONI Kabupaten Bone untuk periode tahun ini hingga 2029, bagaimana keberlangsungannya? Silakan. Ya, terima kasih rekan Vio. Pengurus KONI yang baru saja dilantik. Mereka dilantik di gedung PKK Kabupaten Bone yang berlokasi di Gedung Bupati Bone di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Tenete Datang Barat, Kabupaten Bone, rekan Vio. Dan adapun suasana saat pelantikan berjalan aman dan tertib, di mana para peserta maupun tamu undangan yang hadir tertib dan juga ikut menyaksikan sampai dengan selesainya acara pelantikan rekan Vio. Berarti dapat disampaikan juga apakah kemudian seluruh pengurus yang dilantik hadir secara lengkap di lokasi atau mungkin ada yang berhalangan? Ya, dari informasi yang kami peroleh rekan Vio, seluruh pengurus inti KONI yang dilantik semuanya hadir dan juga Ketua KONI Sulsel yakni Yasir Mahmud juga turut hadir untuk melantik langsung para pengurus KONI 2025 sampai 2029 ini rekan Vio. Tokoh penting juga selain dari pengurus KONI sendiri ada tokoh lain siapa saja rekan Wahda? Dari informasi dari pantauan kami di lokasi, maksudnya ada beberapa tokoh yang sempat hadir dalam acara pelantikan tersebut, yakni Ketua DPRD Kabupaten Bone, yakni Andi Tenri Walinonong, dan DIM 1407 Bone, yakni Letkol Infantri Laude Muhammad Idrus, Direktur PDAM Bone, Bahtiar Selim, Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman tentunya, dan juga seluruh 27 camat yang ada di Kabupaten Bone, rekan Vio. Baik, berarti menyambung dengan topik kita hari ini rekan Wahda dapat disampaikan sebenarnya latar belakang dari pemilihan Ketua KONI Kabupaten Bone yang baru ini atas dasar apa? Ya, karena memang pengurus sebelumnya sudah selesai masa baktinya rekan Vio, sehingga bulan Januari, dari informasi yang kami himpun, pemilihan ketua KONI dilangsungkan antara Februari sampai dengan Maret, dan baru bulan ini KONI sendiri dilaksanakan pelantikan ketuanya rekan Vio. Berarti untuk komposisi pengurus kepengurusan maksud saya di periode 2025-2029 ini apakah mungkin lebih banyak tokoh baru atau mungkin masih ada tokoh-tokoh lama? Ya, dari pantauan kami di lokasi, lebih banyak tokoh-tokoh baru yang hadir dalam pengurusan ini. Akan tetapi juga masih ada beberapa pengurus lama, yakni Wakil Ketua 2 Andi Akbar. Beliau juga sebelumnya merupakan pengurus pada periode sebelumnya, dan dipercaya lagi menjadi wakil ketua 2 oleh Bapak Ketua KONI terpilih, yakni Andi Asiswa Karim, rekan Vio. Oke, baik. Berarti hingga saat ini apakah sudah ada penyampaian dari kepengurusan baru mengenai mungkin strategi atau program yang akan dijalankan dalam waktu dekat? Ya, dari informasi yang kami himpun rekan Vio, tentunya mereka targetnya yakni
Porprov, di mana Porprov ini Kabupaten Bone menjadi tuan rumah bersama dengan Kabupaten Wajo tetangga sebelah, dan pada tahun ini Kabupaten Bone menargetkan untuk Bone sendiri juara 2 umum untuk Porprov mendatang rekan Vio, karena sebelumnya pada Porprov sebelumnya Kabupaten Bone hanya sampai di juara 4, dan pada kepengurusan tahun ini mereka menargetkan bisa juara 2 pada Porprov mendatang rekan Vio. Oke, baik. Berarti untuk kesiapan awal Kabupaten Bone sendiri sebagai tuan rumah bersama dengan Kabupaten Wajo seperti apa progresnya? Apakah sudah ada yang bisa disampaikan kepada kita? Nah, dari informasi yang kami peroleh, mereka juga telah melakukan survei maupun venue-venue yang akan dilakukan untuk perlombaan Porprov nanti rekan Vio. Dan dari informasi yang kami peroleh, semua senantiasa tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, kepada KONI Kabupaten Bone untuk dilibatkan di seluruh pelosok Kabupaten Bone untuk dilibatkan di seluruh pelosok tanah air, khususnya di Kabupaten Bone. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, hari ini akan dilantik menjadi pengurus KONI Kabupaten Bone. Saya akan membacakan janji prasetya. Saudara-saudara pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bone masa bakti 2025-2029 yang saya banggakan. Sebelum secara resmi dikukuhkan dan dilantik, saya ingin bertanya dan mendapatkan jawaban saudara. Hari ini Kamis tanggal 26 bulan Juni tahun 2025 berdasarkan surat keputusan Ketua Umum KONI Kabupaten Bone nomor 7 tahun 2025 tanggal 17 Juni 2025. Pelantikan Koordinator Olahraga Kecamatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita semua, memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bupati Bone selaku Ketua Dewan Penyatu KONI Kabupaten Bone, Asman Sulaiman. Dilanjutkan dengan penandatanganan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua DPRD Kabupaten Bone,
sebagai tuan rumah. Nah, terkait cabang olahraganya kita belum putuskan. Nanti kita akan melakukan kunjungan venue. Kita akan menilai Kabupaten Bone bisanya apa, Kabupaten Wajo bisanya apa. Jelas ada 45 cabang olahraga, nanti kita akan bagi. Tapi informasi sementara lebih banyak cabang olahraga di Bone. Dan dengan adanya kegiatan Porprov yang dilaksanakan di Kabupaten Bone ini, insya Allah pasti akan meningkatkan roda perekonomian di Kabupaten Bone. Kenapa? Karena pasti akan ribuan orang yang akan berkunjung ke Kabupaten Bone. Apa mungkin harapannya ke depan juga dengan adanya Porprov ini di Bone? Apakah mungkin dari sisi atlet juga seperti apa? Ya, harapan saya tentu semua cabang olahraga yang ada di Kabupaten Bone bisa memaksimalkan atlet-atletnya, bisa meraih medali, bisa jadi juara, sehingga Kabupaten Bone ini juga bisa dikenal menjadi kabupaten yang memiliki atlet-atlet yang betul-betul bagus. Apakah ada juga bonus lain yang disiapkan juga nanti? Kalau masalah itu bukan urusannya Tony Provinsi. Merupakan sebuah kesepakatan kita sudah sepakat menerima sebagai tuan rumah. Jadi ada dua ending yang dicapai, bukan hanya persoalannya bagaimana meraih prestasi, tapi persoalannya bagaimana menjadi tuan rumah yang baik. Terus prestasi tentu ujung-ujungnya kan prestise nanti lahir begitu. Jadi tentu bahwa ini kami dari Bone berupaya semaksimal mungkin untuk mengawal, khususnya bahwa cabang-cabang olahraga memang yang diporprofkan, karena di Porprov ini kan ada 45 yang dipertandingkan di Porprov, tapi Bone mungkin hanya 38. Cabang yang lain kan masih ada yang belum terbentuk. Itu pun juga ada cabang yang sudah terbentuk, tetapi baru dalam tahap eksebisi belum dipertandingkan di Porprov. Yakin bahwa kita berkomitmen, karena kita sudah pertimbangkan bahwa ketika menjadi tuan rumah orang itu bahwa ada nilai tambah, ada nilai plus yang bisa didapat. Pertama ya, kami sampaikan Bapak Tokohnya, perputaran ekonomi. Kan bayangkan berapa ribu nanti orang datang ke Bone ini. Terus kemudian yang tak kalah pentingnya itu bisa men-trigger juga ya para artinya generasi muda kita itu supaya dia menyalurkan bakatnya. Selama ini kan ada generasi tapi belum. Baik, Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jiretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.